177 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap. 2. Gu Qingqing benar-benar ketakutan hingga hampir kehilangan rohnya. Ia sama sekali tidak berpikir bahwa setelah ia bersembunyi di dalam toilet wanita untuk waktu yang begitu lama, hal buruk yang terjadi pada akhirnya adalah Li Yuyu. Suara Li Yuyu cukup keras. Di koridor yang sepi, beberapa orang yang masih berebut di sana bisa mendengar teriakannya ini jelas. Hal ini tidak apa-apa bagi Chen Wenji yang tidak tahu siapa identitas Gu Qingqing. Namun, ekspresi mereka yang mengenal nama Gu Qingqing, termasuk Su Zijin, langsung menjadi sedikit kaku. Leng Xicheng, yang baru saja sibuk mencari keberadaan Gu Qingqing, sekarang mendengar Li Yuyu sedang memanggilnya. Ia sontak menyingkirkan tangan Su Zijin dan berjalan kembali dengan langkah lebar. Su Zijin tercengang dan refleks memanggil, "Kakak Xicheng." Leng Xicheng bergegas ikut kembali, begitu pula dengan Chen Wenji yang juga mengikuti Leng Xicheng kembali. Namun, setelah mereka melewati tikungan, mereka malah mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sisi koridor ini. Mata Leng Xicheng menatap tajam ke arah koridor. Ia sekilas bisa melihat sampai ujung dalam koridor, kecuali toilet dan beberapa ruang suite. Leng Xicheng tadi pasti tidak salah dengar. Bisa dipastikan 100% bahwa itu adalah suara Li Yuyu dan Qingqing, yang dipanggilnya itu pasti adalah Gu Qingqing. Leng Xicheng tidak tahu di kamar mana Li Yuyu dan Gu Qingqing sekarang berada. Namun, entah dimanapun itu, ia pasti akan menemukan mereka. Apa yang Kak Xicheng lakukan di sini? Ini kamar tamu hotel, bukan aula perjamuan. Setelah beberapa saat tercengang, Su Zijin akhirnya segera mengerti alasan mengapa Leng Xicheng berjalan kembali. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu masih datang ke perjamuan pertunangannya dengan Zining. Padahal, jika dilihat dari kelakuan Leng Xicheng, seharusnya pria itu tidak tahu bahwa Gu Qingqing akan datang malam ini. Jadi, mengapa Gu Qingqing datang ke sini? Untuk Ni Zining, Leng Xicheng, atau untuk Su Zipei yang tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat karena perubahan jadwal sementara. Pikir Su Zijin. Meskipun Gu Qingqing telah menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun, putri pembantu tetaplah putri pembantu dan tidak bisa menjadi bintang di atas panggung. Putri pembantu hanya bisa datang secara diam-diam, bersembunyi di kegelapan, dan menguping. Su Zijin melangkahkan sepatu hak tingginya, perlahan menghampiri Leng Xicheng sambil tersenyum, dan berkata, "Jika kakak Xicheng kehilangan sesuatu, aku akan mengirim petugas keamanan untuk mencarinya. Malam ini, gedung ini telah disewa oleh kami keluarga Su. Tidak akan ada yang bisa membawa pergi apapun dari tempat ini, bahkan sebuah jarum sekalipun, kecuali jika dia bisa terbang melewati tembok." Chen Wenji sekarang baru menyadari siapa wanita yang di depannya ini. Ia adalah putri kedua dari keluarga Su. Wanita ini adalah bintang utama dari perjamuan pertunangan malam ini, sekaligus sahabat Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak peduli kepada Su Zijin, apalagi Chen Wenji. Matanya yang tajam mengamati ruangan di koridor. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia terus melangkah dan tepat ketika ia sampai di dekat pintu toilet wanita, ia menghentikan langkahnya. Jika Leng Xicheng tidak salah dengar, suara Li Yuyu tadi seharusnya datang dari sini. Setelah Su Zijin melihat Leng Xicheng yang tidak menjawabnya, ia jadi ingin menyingkirkan Chen Wenji terlebih dahulu. Su Zijin melangkah maju, berdiri di depan Chen Wenji, dan bertanya, "Di mana undanganmu?" Chen Wenji jelas terkejut. Ia adalah seorang bintang dan pada dasarnya tidak ada siapapun yang menghentikannya. Ketika ia masuk, acara perjamuan sudah sampai di pertengahan sehingga keamanan sudah tidak ketat seperti di awal. Melihat Chen Wenji tidak bisa menjawab, Su Zijin juga tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Ia langsung memanggil penjaga keamanan dengan suara dingin, "Apa yang kalian lakukan untuk makan? Kalian bahkan tidak memeriksa undangan dan langsung membiarkan orang masuk. Keluarkan dia." Chen Wenji tidak menyangka bahwa dirinya, seorang bintang yang sedang naik daun, akan diusir keluar saat menghadiri perjamuan. Ia melihat Leng Xicheng dengan tatapan tidak percaya dan bergumam dengan suara sedih, "Tuan Leng." Leng Xicheng benar-benar tidak mempedulikan Chen Wenji. Ia hanya melihat ke depan, berpikir sebentar, lalu berjalan ke pintu masuk toilet wanita. Saat ini, sebuah pintu tiba-tiba terbuka. 178 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap. 3. Leng Xicheng menghentikan langkahnya, lalu melihat ke depan. Seperti terdengar isakan pelan seorang wanita dari pintu dan masih ada seorang pria yang sedang menghiburnya dengan ambigu, Sudah. Sebuah cahaya melintas di mata Leng Xicheng dan ia membatin,
mungkinkah itu, Gu Qingqing dan Nizining? Bukan hanya Leng Xicheng yang bereaksi. Bahkan, Su Zijin juga sedikit khawatir, apa jangan-jangan Nizining keluar dari sisi lain dan mengadakan pertemuan pribadi dengan Gu Qingqing. Keduanya tidak memedulikan Chen Wenji yang diajak keluar oleh penjaga keamanan. Leng Xicheng berjalan ke sana dengan seorang di depan dan seorang di belakang. Lalu, ia segera menendang pintu dengan kuat hingga terbuka. Brak! Terdengar suara tendangan keras. Leng Xicheng menendang sebuah pintu kayu hingga rantainya langsung putus. Pintu itu sampai terjatuh ke lantai. Benar-benar ada seorang pria dan wanita di dalam ruangan itu, tetapi mereka bukan Gu Qingqing dan Nizining. Ketika wanita itu melihat Su Zijin, ia menutupi setengah wajahnya yang ditampar oleh Li Yuyu dan memanggil, sepupu. Itu adalah Zhang Fuxing dan Su Ziyu. Su Zijin tidak repot-repot memedulikan sepupu jauh ini, apalagi Leng Xicheng. Ia mengamati seluruh penjuru ruangan, namun benar-benar tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Kemudian, ia bertanya kepada Zhang Fuxing, apakah kamu tadi melihat seorang wanita? Dia telah keluar. Telah keluar. Leng Xicheng segera mengerti sesuatu dan langsung berlari keluar. Namun, koridor di luar masih kosong dan tidak ada orang. Leng Xicheng berdiri di depan pintu dan berpikir sebentar. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah menelepon, ia menurunkan tangannya dan menunggu di sisi koridor. Benar saja, beberapa detik kemudian, terdengar suara deringan yang jelas dari toilet wanita. Saat Su Zijin berlari keluar, panggilan telepon terputus dan suara deringan di dalam toilet juga tiba-tiba berhenti di saat yang bersamaan. Muncul sebuah seringai di sudut bibir Leng Xicheng. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku dengan lembut dan berkata, perusahaanku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Kakak Xicheng pergi begitu cepat. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku masih ingin berbicara denganmu sebentar. Leng Xicheng tersenyum. Ia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang tidak pelan agar seseorang yang ada di dalam toilet bisa ikut mendengarnya. Kamu dan Nizining telah bertunangan. Aku benar-benar berharap kalian bisa tua bersama dan memiliki hubungan yang harmonis. Jika Zining berani melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadamu, terutama wanita, aku pasti akan membantumu mematahkan kakinya. Malam ini, hanya kata-kata ini yang Leng Xicheng katakan dengan paling tulus. Su Zijin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan berani, kata Su Zijin. Namun, ketika ia memikirkan bahwa Nizining menyukai Gu Qingqing, nyala api di matanya kembali berkobar. Leng Xicheng menepuk pundak Su Zijin, lalu hendak bergegas pergi. Namun, Su Zijin masih mengambil 2 langkah maju dan mengejarnya. Kakak Xicheng, kakak Su Zipei awalnya ingin datang hari ini. Dia bilang dia sangat merindukanmu. Setelah meninggalkan Su Zijin, langkah Leng Xicheng tidak terhenti sama sekali. Ia terus berjalan menuju ke arah lift. Hanya saja, ketika ia berjalan melewati tikungan, pupil matanya sepertinya melirik ke arah toilet wanita secara tidak sengaja. Gu Qingqing yang berada di dalam toilet wanita bisa mendengar bahwa gerakan di luar sudah menghilang. Barulah ia merasa lega. Sementara itu, Li Yuyu bertanya dengan bingung, ada apa ini? Mengapa Leng Xicheng ada di sini? Lalu, wanita yang di luar tadi, mengapa suaranya begitu mirip dengan Su Zijin? Itu memang benar Su Zijin. Malam ini adalah perjamuan pertunangannya dengan Nizining. Kalau begitu, wanita yang bersama Zhang Fuxing adalah... Li Yuyu sontak terkejut ketika ia menyadarinya, Su Ziyu, Su Zijin, bukankah itu satu keluarga? Tidak apa-apa, lagi pula, mereka sudah pergi. Mari kita pergi. Sebelum keluar, Gu Qingqing masih melihat keluar pintu dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang, barulah ia dan Li Yuyu turun dari belakang. Sepertinya baik Gu Qingqing maupun Li Yuyu tidak menyadari bahwa mereka sedang ditatap oleh sepasang mata. Selanjutnya bab 179 ingatan akan perlahan-lahan menghilang seperti asap 4.